Kalau menunya seperti ini, pasti nggak bakalan ada yang bisa nolak. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, langsung aja di sini aku sudah punya ikan lele. Nah, ini tuh supaya simple aku pakai bumbu instan aja ya teman-teman. Untuk 1 kilo ikan lelenya ini aku pakai 1 bungkus bumbu instannya tadi. Nah, dicampurkan merata. Setelah itu aku diamkan sampai bumbunya meresap. Lanjut di sini aku mau ungkep dulu tahu. Nah, untuk tahunya ini aku juga pakai bumbu instan aja. Sebenarnya ini aku mau pakai tempe juga, tapi ternyata tempenya udah mulai busuk, jadi aku pakai tahunya aja. Oke, lanjut lagi di sini aku sudah punya bahan-bahan untuk bikin sambalnya. Ini adalah sambal andalan aku. Sambal ini tuh sama dengan yang aku buat waktu acara wirid di rumah ibu aku ya teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener enak banget. Emang udah paling cocok dijadikan sambal pecel ayam ataupun pecel lele ya teman-teman. Ini aku bikin versi yang sedikit aja. Aku pakai setengah on cabai rawit domba, setengah kilo tomat, 3 butir kemiri, dan 6-8 siung bawang merah. Tomatnya pakai yang merah semua. Ini aku punya yang hijau. Nanti kalau misalnya nggak cukup aku pakai ini aja gitu loh teman-teman. Tapi saya bisa mungkin pakai tomat yang warnanya udah merah. Cara pembuatan sambalnya nanti dulu ya. Ini aku mau lanjut bikin tumisan kangkungnya dulu. Tunggu dulu, sebelum aku bikin tumisan kangkung, di sini aku punya baby labu siam, jadi mau aku rebus aja menggunakan garam. Lanjut lagi di wajan yang satunya aku mau bikin tumisan kangkungnya. Ini sengaja banget masak yang sayur-sayurannya dulu supaya menghemat waktu dan juga masak yang gampang matengnya. Dan satu lagi supaya nggak banyak banget cucian piring kotor ya teman-teman. Jadi nanti wajan untuk bikin tumisan kangkung ini bisa aku jadikan lagi untuk wajan masak sambalnya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini tumisan kangkungnya biasa aja. Aku hanya pakai bumbu kaldu bubuk dan juga saus tiram. Oh ya, di video aku yang sebelumnya ada yang bilang tumisannya kayak sayur ya kak gitu. Mungkin karena kuahnya banyak ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya aku masak sayur, bawang-bawangannya aku goreng menggunakan minyak, mau kuahnya sedikit ataupun banyak, itu pasti aku bilangnya tumisan ya teman-teman. Berbeda dengan kalau misalnya bawang-bawangannya itu nggak aku tumis, aku rebus aja bersamaan dengan sayurnya juga, itu baru aku bilang namanya sayur bening ya teman-teman. Pastinya cara masak setiap orang itu berbeda-beda dan cara masak itu nggak ada yang salah kok ya teman-teman. Selagi kita masih pakai bahan-bahan yang wajar, kalau untuk caranya sih itu sesuaikan saja dengan kebiasaan masing-masing sih ya. Oke, udah ya. Di sini aku mau lanjut cara bikin sambalnya. Untuk semua bahan-bahan yang sudah aku sediakan tadi semuanya digoreng, baik kemiri, bawang merah, cabai merah, dan juga tomatnya semuanya digoreng ya teman-teman. Oh ya, sedikit ilmu lagi, kalau untuk cabai rawitnya ini sebelum digoreng sebaiknya kita iris dulu sedikit menggunakan pisau ataupun apapun lah ya teman-teman. Yang penting agak bolong sedikit biar nanti saat digoreng cabainya ini tuh nggak meletus-meletus gitu. Apapun jenis cabainya kalau mau digoreng sebaiknya lakukan cara itu dulu ya teman-teman. Ilmunya bagi yang belum tahu aja, bagi yang sudah tahu aku sekedar mengingatkan saja. Oke, lanjut lagi ke cara pembuatan sambalnya. Untuk semua bahan-bahan yang tadi sudah aku goreng, lanjut ini mau aku haluskan dulu. Untuk terasinya ini tuh aku bakar. Nah, saat mau dihaluskan ini aku tambahkan lagi minyak dan juga sekalian aku masukkan gula merahnya. Untuk takaran gula merahnya kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, ini aku blender nggak sampai halus-halus banget. Kalau udah ini tinggal lanjut aja aku masukkan ke dalam wajan. Nah, saat memasaknya tambahkan kaldu bubuk dan juga garam. Kalau misalnya mau ditambahkan micin juga boleh ya teman-teman. Masak menggunakan api sedang sampai sambalnya ini tuh benar-benar mateng. Kalau udah mateng ini tinggal lanjut aku tambahkan dengan minyak wijen. Aku pakai sekitar 1 sendok makan aja. Minyak wijennya itu bikin rasanya makin enak dan untuk aromanya juga makin harum. Tapi opsional aja, kalau misalnya nggak mau dipakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke deh, ini sambalnya udah selesai. Lanjut di sini aku mau gorengin tahu dan juga ikannya tadi. Tahunya ini sedikit banget sih menurut aku, karena kalau makan yang bersambal-sambal gini tuh paling enak tahunya dicocol, apalagi kalau misalnya ada tempe kan, wah itu bener-bener enak banget kalau dicocol ke sambal terasinya tadi. Tapi sayang banget tempenya udah nggak bisa dimasak lagi. Sebenarnya bisa aja sih ke warung, tapi ya kembali lagi ke aku yang mager banget ya teman-teman. Untungnya di sini aku masih punya mentimun, jadi ada tambahan untuk lalapannya nanti ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, ikannya udah mateng jadi langsung aja aku angkat. Ini ikannya nggak aku goreng semua, cukup untuk makan siang aja, karena kalau ikan lele ini enaknya dimakan panas-panas saat lagi garing-garingnya gitu ya teman-teman. Nah, oke, semua masakan udah selesai. Lanjut di sini aku mau bikin minumannya dulu. Saat aku lagi masak, aku lihat bunga telang ini tuh banyak banget yang bermekaran, jadi aku petik dan ini aku bikin tehnya. Tapi kali ini nggak aku pakein lemon karena lemon aku lagi habis. Dan ini aku selesai masak, pas banget udah waktunya makan siang, jadi langsung aja ini aku gelar tikar dan aku pasang juga meja portable aku ini ya teman-teman. Jadi inilah meja makan kita. Karena dapur aku ini lumayan mini, jadi harus pinter-pinter mengatur perabotan. Yang penting kita tuh bisa punya meja makan ya teman-teman. Oh ya, ini maaf banget kalau pencahayaannya kurang bagus karena salah satu atap di dapur aku ini transparan. Nah, karena udah siang dan cuaca juga terik banget, jadi cahayanya tabrakan gitu ya teman-teman. Oke deh, masakan udah selesai, tehnya juga sudah dikasih es. Alhamdulillah bisa makan dan perut kenyang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye.